Selamat pagi kawan-kawan semua, kembali lagi di channel kakak Ika Tulit Gede. Nah, kali ini adik-adik dan kawan-kawan, kakak mau share sedikit tentang pekerjaan kakak sebagai perawat. Pahitnya sebagai perawat dan apa solusinya, gimana solusinya. Nah, hari ini kakak mau ngebahas itu. Jadi, jangan skip, nonton terus. Dan jangan lupa ya adik-adik, like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya ya. Halo kawan-kawan dan adik-adik, bertemu kembali di channel kakak Ika Tulit Gede. Nah, kali ini kawan-kawan, kakak mau share tentang pekerjaan kakak di sini ya kan, pekerjaan kakak sebagai perawat. Nah, kali ini kawan-kawan, kakak mau share sedikit dukanya bekerja sebagai perawat. Kan kita ada suka dan duka, tapi kali ini kakak mau share pengalaman kakak pahitnya bekerja sebagai perawat dan solusinya. Interesting sekali. Jadi jangan skip, nonton terus ya. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, like, komen, dan subscribe. Yuk adik-adik dan kawan-kawan, kita lanjut ke topik yang berikutnya. Seringan kakak ini bukan untuk menyetop adik-adik berkarya sebagai perawat, tidak. Kakak cuma sharing beberapa hal yang kurang baik di dalam area ini, di dalam bidang ini. Nah, kakak kasih 5 pengalaman pahit kakak sebagai perawat. Mungkin di Indonesia lain, di sini lain, tapi ini pengalaman kakak bekerja sebagai perawat. Nah, nomor 1 yang kakak tidak suka atau kenangan pahit kakak waktu kakak bekerja sebagai perawat. Nomor 1 ialah, kakak tulis nih, sudah banyak kakak tulis. Nah, lihat. Yang 1 ialah you can save everyone life. Ya, itu kadang-kadang kan ini apa, kayak ada pasien ya kan, kita sudah jaga dia kayak 2 hari 3 hari sebaik-baiknya. Sebagai perawat kita melindungi, kita cari solusinya supaya dia cepat sembuh. Dan paginya kita masuk kerja, hordeng sudah tertutup. Nah, kalau hordeng sudah tertutup berarti ada sesuatu. Nah, kita lihat data, oh dia sudah meninggal. Nah, kayaknya wah, apa salahnya? Apa ada rasa bersalah gitu? Itu pengalaman kakak ya kan, bukan bersalah tapi ada rasa, oh seandainya saja kalau saya ini. Nah, ada rasa banyak pertanyaan lah kalau setelah melihat pagi-pagi datang hordeng tertutup, atau pokoknya waktu kita start masuk kerja, baru kita masuk ke ruangan, hordeng tertutup. Nah, itu banyak sekali pertanyaan. Apa salahnya? Mungkin ya memang kita tidak tahu ya kan kalau Tuhan memanggil kita. Tapi sebagai perawat, karena kita merawat mereka, kita ada rasa bersalah, rasa kayak sedih, kayak aduh, coba dia masih di sini, kita masih bisa omong-omong begitu. Nah, itu kenangan pahit pertama. Yang kedua, apa ya kakak tulis yang kedua? Long hour kerja dan kehilangan social life. Nah, itu kenangan pahit kakak. Iya, pekerjaan terlalu panjang. Karena kakak kerja di rumah sakit jiwa ya kan, kakak kerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi panjang sekali kerja. Jadi kadang-kadang kita punya social life pun hilang. Kadang-kadang hari Christmas, di sini kan Christmas adalah hari keluarga ya kan, semua keluarga berkumpul. Tapi kakak harus bekerja. Iya. Social life pun hilang. Jadi kadang-kadang kawan-kawan bisa kesana kemari sebagai perawat, kayaknya kita, perasaan kita gitu kayak the world apa itu di rumah sakit tidak selamat tanpa kita. Itu kunci, tidak tahu, itu sepertinya kita tidak bisa kata no. Orang bilang, oh bisakah kamu bekerja hari ini? Sebenarnya sih bisa, kita bilang oh no. Nah, kayak ini sudah terikat gitu. Jadi
long hour kerja, ya kadang-kadang kalau dipikir kembali kan ngeri, kerja sampai begitu. Ya kayak, ya itulah nomor 2 itu long hour kerja dan social life. Tidak ada social life, tidak ada. Nanti kalau kita libur 3 hari pun kita sudah capek sekali, masih mikirin, oh tadi itu lemari obat atau lemari apa itu kita sudah kunci atau belum, masih lagi terbawa-bawa gitu. Padahal sih semuanya sudah kelar, cuma ya tidak tahu, karena kita mau bekerja, kita mau taruh sepenuh hati kita untuk si pasien ini. Jadi kita kayak how to explain it. Mungkin adik-adik dan kawan-kawan sebagai perawat pasti ada perasaan itu. Oke. Dan nomor 3 ialah, nah yang nomor 3 ini bisa membuat stressful. Nah ini pengalaman kakak ya kan. Kakak tidak mau sugarcoat, kakak tidak mau bilang aduh kerja sebagai perawat itu bagus-bagus semua, tidak lah. Karena pengalaman kakak waktu kakak tamat perawat itu masuk kerja ke rumah sakit bukan gampang. Kita harus hadapi pasien, hadapi senior yang mukanya itu, karena mereka sudah lama bekerja di situ, jadi mungkin mereka pun stres. Yang seperti kakak bilang nomor pertama dan nomor 2 tadi kan save everyone life, dan 1 long hour kerja dan tidak ada social life. Makanya mereka grumpy, mereka kayak gitu kan. Jangan dekat-dekat singa-singa ini. Mereka sebenarnya sih bagus, tapi kayak kita yang lebih dulu ketakutan karena kalau morning, pagi itu morning. Nah kita itu mulai hentak dengan sorry, jadi lucu. Kita ini dihentak dengan laporan semua. Lagi handover itu kan, sebelum kita bekerja kita harus ada meeting kecil ya kan. Banyak sekali dari handover yang semalam. Tapi karena kita ini kerja sebagai tim kan, jadi manusia, yang namanya manusia, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang manis senyumnya, ada yang pahit senyumnya, ada yang mukanya cantik tapi doubling devil, ada yang mukanya pas-pasan kayak kakak tapi hatinya baik sekali, mau apa saja kerjaan. Nah itu pengalaman kakak bisa menjadi stressful. Iya, stressful sekali. Kadang-kadang kita pulang rumah pun masih pikir, kok kenapa nurse tadi itu kok begitu banget ya? Padahal kita sama-sama tahu juga pekerjaan kita. Sebagai manusia kita tahu kan siapa yang suka, siapa yang tidak. Tapi kita selalu profesional. Walaupun stressful, walaupun gimana, kita harus kita harus profesional. Ya, pendek kata, kalau perawat-perawat yang baru tamat, kita kayaknya takut pegang ini pun takut, pegang itu pun takut. Padahal sama-sama belajar seperti mereka belajar. Tidak tahu kenapa, itu memang culture-nya ya kan, culture sebagai staff baru. Tapi kayaknya di perawat ini lebih ketat culture-nya. Jadi walaupun kita belajar sama seperti mereka, kita masih ragu-ragu gitu. Nanti kalau kita pegang ini mungkin kita punya tangan ditelepak, dipukul. Tidak juga sih, tapi kita berpikiran seperti nanti senior ini mungkin upset karena kita pegang dia punya barang. Ya, stressful juga. Ada juga seperti toxic people. Very stressful. Nah itu pengalaman kakak. Nah yang nomor 4 ini abuse from pasien. Comelan dari pasien. Ada juga pasien yang kejam-kejam dan jahat-jahat. Pegang ini salah, pegang itu salah. Mereka kayak judes-judes gitu, kayak mereka lebih tahu daripada kita. Jadi kadang-kadang kita sabar. Mungkin mereka stres, penyakit mereka tiba-tiba datang begitu, atau stres tidak tahu gimana, mereka sergap perawat-perawat. Nah itu abuse dari pasiennya. Ada pasien itu cerewet sekali. Tapi kuncinya sebagai perawat, kita harus ramah tamah, sugarcoat, kayak
tidak bagus pun kita harus senyum, ya senyum ramah tamah. Karena kita dididik sebagai perawat, kita harus melindungi dan kita harus senyum selalu dan kita harus sabar. Tapi ya itulah, adik-adik pun tahu yang apa sebagai perawat, ya abuse from patient. Nah, kakak jangan panjang-panjang lagi. Kalau kakak panjang-panjang nanti kakak bicara yang lain-lain topik lagi. Oke, nah itu abuse dari pasien. Yang nomor 5, apa ya yang nomor 5? Tunggu. Nah, yang nomor 5 ini funding. Kayak apa itu Indonesia bilang kayak funding itu apa ya? Kayak kesehatan funding, kayak bantuan dari pemerintah agak kurang, kayak semua di cut off karena ekonomi ya kan, jadi semua bantuan itu dikurangin. Kayak ada kayak contohnya saja ya, kayak masker kita harus beli sendiri atau nah begitu tuh. Bukan, itu cuma contoh, di sini sih gratis, kayak contoh kecil-kecilan begitu. Sumbangan dari pemerintah dipotong. Tidak tahu kalau di Indonesia, di sini banyak yang terpotong, kayak uang holiday atau apa terpotong, banyak deh yang terpotong. Nah itu nah solusinya ya kawan-kawan, solusinya 5 kepahitan itu ada solusinya. Solusi yang pertama ialah jangan takut menukar karya. Ya. Kalau seandainya adik-adik dan kawan-kawan tertekan sekali bekerja di situ, seperti yang kakak bilang 5 tadi itu ya kan, 5 kepahitan tadi. Kalau seandainya ada 3 atau 4 yang adik-adik alami, jangan takut untuk merubah karya adik-adik atau kawan-kawan. Rubah. Karena kakak sekarang baru 14 tahun kemudian baru kakak pikir, wow, 14 tahun bukan menderita tapi dukanya, suka dukanya banyak ya kan. Karena kakak takut sekali, kalau kakak keluar dari rumah sakit ini, kerjaan apa yang kakak dapat. Padahal sih banyak sekali. Bisa juga mendirikan sendiri bisnis kita. Kadang-kadang environmentnya tidak bagus sekali. Kakak lihat, kakak pengalaman kakak sendiri sebagai nurse yang baru tamat dan sebagai senior. Kakak bekerja dan kakak tahu. Jadi adik-adik dan kawan-kawan, kalau sudah ada rasa tertekan atau stres kayak gitu, yang nomor 5 di atas tadi, don't be afraid to move. Jangan takut untuk tukar atau move, melangkah. Melangkahlah, bawa dalam doa, pasti sukses. Karena perawat banyak dibutuhkan kok. Ya. Nah, yang kedua, kalau solusinya solusinya kalau adik-adik dan kawan-kawan takut hilang kerja atau mungkin di luar sana pekerjaan kurang, cut down the hour. Kayak dulu kerja 7 jam atau 1 minggu itu 4 hari, cut it. Jadi potong dia, kasih 2 hari saja. Omong, bilang oke, saya terus terang saja. Kalau seandainya sudah ada gejala-gejala yang 5 di atas tadi itu, ya move on. Jangan takut melangkah, kurangkan waktu kerja kalian. Pasti bisa kok. Nenek bapak kita dulu, mereka tidak ada pelajaran, mereka tidak kerja di kantor, mereka tidak kerja di rumah sakit, kita bisa makan, kita bisa bekerja sampai sekarang, kita bisa kuliah. Nah, jangan takut untuk move on. Tukar karya, bukan tukar karya, tetap sebagai perawat tapi di bidang lain. Oke, nah itu solusinya. Itu solusi kedua. Solusi ketiga, nah solusi yang ketiga ini sangat penting sekali ya adik-adik. Sangat-sangat penting sekali. Karena kalau kita bekerja sebagai perawat, kita ada penasehat ya kan, di rumah sakit kita ada penasehat, kita ada orang, kita bisa berbicara dengan penasehat itu dan penasehat itu akan menasehati kita kembali. Tapi kadang-kadang karena rasa kemanusiaannya kita tidak pernah omong. Yang ketiga ini kita harus terbuka dan omong. Karena banyak perawat-perawat mereka cuma diam saja.
Nah, karena diam itu membawa adik-adik atau kawan-kawan yang bekerja sebagai perawat bisa menjadi mental illness. Itu bahaya sekali. Jadi kita harus terbuka dengan penasehat itu. Kadang-kadang kita berpikir, nanti kalau aku terbuka begini, nanti mungkin dia ceritain ke orangnya, nah aku jadi masalah itu. Nah, itu banyak sekali terpikir begitu, karena kakak dulu ada rasa begitu, tapi paksain gitu ya kan kerja. Itu mental illness. Kita bisa menjadi mental illness, kayak bukan kita gila, tapi kita jadi tidak bisa tidur, makan pun kurang. Nah, itu yang illnessnya kita dapat. Jadi adik-adik dan kawan-kawan terbuka ya, jangan tertutup. Terbuka apapun, jangan simpan-simpan di dalam hati, karena itu bahaya ya adik-adik. Terbuka, omong. Ya, kalau seandainya adik-adik memang tidak bisa terbuka, seperti kakak bilang, jangan takut melangkah. Jangan takut melangkah keluar, karena banyak di luar sana banyak yang membutuhkan perawat-perawat. Oke? Nah, itu solusinya ya. Nah, solusi yang terakhir begini ya kan. Cari hobi kalian. Lanjutin hobi kalian. Apa hobi kalian? Mungkin memasak, atau mungkin jalan-jalan sama kawan, atau pokoknya banyak kan hobi-hobi. Nah, itu refreshing. Jangan terlalu fokus dengan apa yang ada, apa yang kita lewati di tempat pekerjaan kita. Jadi tunaikan pekerjaan adik-adik dan kawan-kawan sebagai perawat. Setulus-tulusnya, sesabar-sabarnya merawat mereka. Nah, setelah keluar, kunci loker. Nah, berarti kunci semuanya di situ itu. Jangan bawa pulang ke rumah. Itu solusi yang terakhir. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Lain kali baru kita sambung balik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang menyinggung. Ini cuma pengalaman kakak, pengalaman pahit kakak dan solusinya. Jadi mungkin solusinya tidak bagus atau pengalaman kakak tidak bagus, mohon maaf ya. Kakak share ini cuma ya share saja. Sebagai manusia pasti ada tidak sempurna ya kan. Jadi kalau tidak sempurna, maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, komen di bawah. Mungkin adik-adik dan kawan-kawan tidak setuju atau gimana, komen di bawah. Kakak pasti jejaki kembali komen adik-adik dan kawan-kawan semua. Terima kasih sudah mendukung channel kakak, dan kita pamitan dulu ya. Lain kali baru kita sambung balik. Jangan lupa ya adik-adik, like, komen, dan subscribe. Dadah semua.